Di kantorku ada seorang wanita berjilbab yang sangat cantik dan anggun, tingginya sekitar 165 cm. Kulitnya putih, dengan lesung pipit di pipi, menambah kecantikannya. Suaranya halus dan lembut. Setiap hari dia mengenakan baju gamis yang panjang dan longgar untuk menyembunyikan keindahan yang dimilikinya. Namun aku yakin bahwa yang ditutupinya dengan rapi itu pasti indah. Namanya Anissa. Dia sudah bersuami dan punya keturunan 2 orang. Usianya sekitar 30 tahun. Dia selalu menjaga pandangan matanya terhadap lelaki yang bukan muhrimnya. Dan jika bersalaman pun, dia tidak ingin bersentuhan tangan. Namun kesemua itu tidak menurunkan rasa ketertarikanku padanya. Bahkan aku semakin penasaran untuk bisa mendekatinya, sekaligus mewujudkan angan dan mimpiku untuk bisa melakukannya. Ya benar, aku memang terobsesi dengan wanita berhijab yang satu ini. Dia betul-betul membuatku semakin penasaran, dan Anissa ini selalu menjadi objek khayalanku siang dan malam di saat kesendirianku di kamar kos. Aku sebenarnya sudah berkeluarga, namun istriku berada di luar kota dengan mertuaku, sedangkan aku di sini kos dan pulang ke istriku seminggu sekali. Kesempatan untuk bisa mendekatinya akhirnya datang juga ketika aku dan Anissa ditugaskan oleh atasan kami untuk mengikuti workshop di sebuah hotel di kota Bandung selama seminggu. Hari-hari pertama workshop aku berusaha mendekatinya agar bisa berlama-lama ngobrol dengannya. Namun dia benar-benar tetap menjaga jarak denganku. Hingga pada hari ketiga, kami mendapat tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama dalam satu unit kerja. Hasil pekerjaan harus diserahkan pada hari kelima. Untuk itu, kami bersepakat untuk mengerjakan tugas tersebut di kamar hotelnya. Karena kamar hotel yang ditempatinya terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang tamu dan kamar tidur. Sore harinya pada saat tidak ada kegiatan workshop, aku sengaja jalan-jalan untuk mencari obat yang bisa membuatnya tanpa sadar akan mau melakukannya denganku. Karena tidak ada cara lain selain dengan cara itu untuk mendapatkan Anissa yang santun itu. Kemudian, setelah aku dapat obat yang aku cari itu, aku pun kembali lagi ke hotel sambil membawa makanan dan minuman ringan. Sekitar jam 7 malam, aku mendatangi kamarnya dan kami mulai berdiskusi tentang tugas yang diberikan atasan kami. Selama berdiskusi, kadang-kadang Anissa bolak-balik masuk ke kamarnya untuk mengambil bahan-bahan yang dia simpan di kamarnya. Dan pada saat dia masuk ke kamarnya untuk kembali mengambil bahan yang diperlukan, maka dengan cepat aku membubuhkan obat yang aku beli itu pada minumannya. Selanjutnya, aku pura-pura melanjutkan pekerjaanku seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika dia kembali dari kamarnya. Hatiku mulai berbunga-bunga karena obat yang aku bubuhkan pada minumannya itu setelah diminumnya tampak mulai bereaksi. Hal ini tampak dari nafasnya yang mulai kelihatan berat dan duduknya pun tampak begitu gelisah serta butiran-butiran keringat yang mulai muncul di keningnya. Selain itu, pikirannya pun nampaknya sudah susah untuk fokus terhadap tugas yang sedang kami kerjakan saat itu. Namun dengan sekuat tenaga, dia tetap menampilkan kesan sebagai seorang wanita yang soleha. Walaupun seringkali ucapannya secara tidak disadarinya disertai dengan suara yang begitu menghanyutkan, serta matanya yang kelihatan semakin sayu. Aku masih bersabar untuk tidak langsung memanfaatkan kesempatan emas itu. Aku tunggu hingga reaksi obat itu benar-benar menguasainya, sehingga dia tidak mampu berpikir secara jernih lagi. Setelah sekitar 30 menit, nampaknya reaksi obat itu sudah benar-benar menguasainya. Hal ini nampak dari matanya yang semakin sayu dan nafas yang semakin menderu, serta gerakannya yang semakin gelisah. Sepertinya Anissa benar-benar sudah tidak mampu lagi fokus pada materi yang sedang kami diskusikan. Tatapan matanya semakin sayu padaku. Aku mulai menggeser dudukku untuk pindah di samping kanannya. Dia seperti terkejut dengan pergerakanku itu. Namun Anissa tak mampu mengeluarkan kata-kata untuk protes atau penolakan. Hanya nampak sekilas dari tatapan matanya yang memandang curiga padaku dan ingin menggeser duduknya menjauhiku. Namun nampaknya pengaruh obat itu membuatnya seolah-olah tak bisa bergerak, bahkan seolah-olah ingin menyambutku. Setelah yakin Anissa tidak menjauh dariku, tangan kiriku mulai memegang tangan kanannya yang dia letakkan di atas kakinya yang tertutup oleh baju gamisnya. Tangan itu demikian halus dan lembut yang selama ini tidak pernah disentuh oleh pria selain oleh muhrimnya. Tangannya tersentak lemah dan ada usaha untuk melepaskan dari genggamanku, namun sangat lemah. Bahkan demikian itu yang ada di lengannya
berdiri meremang seperti dialiri listrik ribuan volt. Matanya terpejam, dan tanpa sadar mulutnya bersuara sangat pelan. Tangannya aku rasakan semakin BSH oleh keringat, dan tanpa dia sadari, tangannya membalas meremas tanganku dengan gemasnya. Aku semakin yakin akan reaksi obat yang aku berikan itu. Aku tarik mendekat laptopku, dan tanpa sepengetahuannya, aku aktifkan aplikasi webcam yang dapat merekam kegiatan. Kami di kursi panjang yang sedang kami duduki dengan mode tampilan gambar yang di-hide, sehingga kegiatan kami tak terlihat di layar monitor. Lalu tangan kananku menggenggam tangan kanannya yang telah ada dalam genggamanku. Ketika aku semakin nekat, dia berkata dengan matanya mendelik marah dan dengan terbata-bata, Apa amni pak?" Dengan lemah tangan kirinya berusaha melepaskan tangan kiriku dari pundaknya. Namun keinginanku saat itu jadi semakin tinggi, tanganku bertahan untuk tidak lepas dari pundaknya. Bahkan dengan segera saja, WJH-ku langsung mendekati WJH-nya yang selama ini menjadi impianku. Keinginanku semakin terpacu cepat setelah kutub selatan dan utara itu menyatu. Jangan pak, hanya itu kata yang terucap darinya. Anissa berusaha memberontak, tapi kedua tangannya aku pegang erat, sehingga yang aku lakukan padanya itu pun berlangsung cukup lama. Anissa terus memberontak, tapi keinginan yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya akibat efek dari obat yang aku bubuhkan pada minumannya membuat tenaganya sangat lemah dan tak berarti apa-apa bagiku. Bahkan semakin lama kedua tangannya bukan berusaha untuk melepaskannya dari pegangan tanganku, tapi seolah malah mencekram erat kedua tanganku, seperti yang tengah menahan sebuah rasa yang begitu menyenangkan yang aku berikan padanya. Perlahan namun pasti, Anissa mulai membalas apa yang aku lakukan itu. Matanya tertutup rapat, menghayati apa yang aku berikan saat itu. "Kenapa? Begini?" keluhnya. Sementara itu aku tak memberikan jawaban atas ucapannya itu, karena aku begitu sibuk berusaha untuk menyenangkan Anissa dan juga diriku sendiri saat itu. Ternyata berkat usahaku yang terus konsisten didukung pengaruh obat itu, Anissa pun semakin melayang angannya. Tetapi ketika tangan kananku berada di satu tempat yang ada di bagian demikian itu, tangan kirinya memegang kuat tangan kananku itu. Tetapi ternyata tangannya tidak berusaha menjauhkan telapak tanganku itu. Bahkan Anissa malahan mengarahkan jemariku pada satu titik dari luar BJU gamis yang dikenakannya I itu. Setelah itu berada di sana. Kembali lagi, Anissa bernyanyi dengan syahdu yang semakin tak terkendali keluar dari mulutnya. Telapak tanganku dengan intens terus berusaha untuk membuatnya semakin nyaman dan senang. Keringat tampak sudah membasahi gamisnya. Bahkan tangan kanannya dengan perlahan sudah berada di belakangku dan mengacak-acak demikian itu serta menekan WJH-ku. Tentu saja, aku tahu maksud dari gerakannya itu. Maka tanpa banyak tanya ini dan itu, aku langsung mengabulkan keinginannya itu. Dari sorot matanya aku semakin tahu bahwa Anissa sudah begitu mengharapkannya. Dengan perlahan, segera aku bantu Anissa untuk berdiri dan membimbingnya masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, aku bantu Anissa naik ke bed. Selanjutnya, aku berusaha menyingkirkan semua penutup hidangan makan malam itu. Setelah selesai, aku pun mempersiapkan diriku dan menyusulnya naik ke bed. Anissa tampaknya sudah benar-benar terbawa suasana malam itu, sehingga tanpa ada penolakan, bahkan malah sebaliknya. Malam itu akhirnya mimpi-mimpiku akan Anissa terwujudkan juga, meskipun dengan cara yang tidak semestinya. Malam itu, aku berhasil mengantarkan Anissa tiba di puncak 3 kali, dan pada yang ketiga kalinya itu, kami secara bersamaan. Sungguh aku malam itu mendapatkan situasi dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak rugi aku selama ini memendam rasa penasaran atas dirinya, karena malam itu aku membuktikan bahwa apa yang selama ini aku pikirkan tentangnya ternyata tidak meleset sedikit pun. Benar-benar sempurna. Beruntung sekali malam ini aku bisa mendapatkannya. "Bapak benar-benar hebat," bisik Anissa dengan senyum kebahagiaan yang terpancar dari WJH-nya. "Terima kasih, Anissa," balasku. Lalu dia pun tersenyum kembali, seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasku yang telah berhasil mengantarkannya ke puncak yang begitu indah di malam itu. Malam itu benar-benar aku manfaatkan untuk melakukannya dengan Anissa. Selanjutnya, entah berapa kali malam itu kami mengulangnya. Yang aku tahu adalah kami selalu mengulanginya berkali-kali hingga hampir subuh dan tertidur dengan pulasnya. Pagi-paginya sekitar jam 6 pagi, aku mendengar Anissa menjerit. Apa yang telah terjadi?
kenapa bisa terjadi begini? Lalu dia menangis terseduh sambil tiada henti mengucap istighfar, sambil tak mengerti mengapa kejadian semalam bisa terjadi. Tak lama kemudian dia berkata padaku sambil menangis, "Sebaiknya Bapak secepatnya meninggalkan tempat ini," ucapnya marah. Aku pun keluar dari kamarnya sambil membawa laptop dan kembali ke kamarku. Sedangkan Anissa terus menangis, menyesali apa yang telah terjadi. Sejak saat itu selama sisa masa workshop, Anissa benar-benar marah padaku. Dia memandangku dengan tatapan marah dan benci. Aku jadi salah tingkah padanya dan tak berani mendekatinya. Dan sampai hari terakhir workshop, Anissa benar-benar tidak mau didekati olehku. Hari terakhir workshop, Anissa begitu gembira karena akan meninggalkan tempat yang memberinya kenangan buruk ini. Dan dia begitu merindukan suaminya sebagai penebus atas kesalahan yang sangat disesalinya. Namun, kekecewaan demi kekecewaan terus dialami Anissa setiap kali dia melakukan kewajiban suami istri dengan suaminya. Dan selalu saja dia membandingkan apa yang dialaminya di hotel malam itu ketika dengan suaminya, dan dengan apa yang dialaminya waktu di hotel denganku. Hal itu membuatnya tanpa sadar sering menghayalkanku pada saat dia sedang dengan suaminya, dan hal itu cukup membantunya dalam mencapai kesenangan itu. Dan tentu saja, kondisi seperti itu membuatnya tertekan. Tertekan karena telah berkhianat terhadap suaminya dengan membayangkan pria lain pada saat sedang dengan suaminya. Semakin bertambah hari, Anissa semakin merindukan sesuatu itu dariku kembali, karena dia tidak bisa mendapatkannya dari suaminya. Dan akhirnya, dia menjadi sering merindukanku. Tentu saja hal ini merupakan tekanan baru baginya. Itulah sebabnya, 1 bulan setelah peristiwa di hotel itu, Anissa tidak terlihat membenciku. Bahkan secara sembunyi-sembunyi, dia sering memperhatikan dan menatapku dengan tatapan penuh kerinduan. Dia tidak marah lagi bila aku dekati. Bahkan dia tersenyum penuh arti bila bertatapan denganku. Hal ini tentu saja membuatku bahagia. Namun perubahan itu tidak membuat tingkah lakunya berubah. Tetap saja Anissa menampilkan sosok wanita berjilbab yang anggun dan soleha. Hingga pada waktu istirahat siang, di mana rekan-rekan sekantor sedang keluar makan siang, aku mendekati Anissa yang kebetulan saat itu belum keluar ruangan untuk beristirahat. Dengan hati-hati aku berkata padanya, "Anissa, maafkan saya atas kejadian waktu itu," ucapku dengan berharap-harap cemas menunggu reaksinya. Namun akhirnya dia menjawab dengan jawaban yang sangat melegakan hatiku. "Sudahlah Pak, itu semua karena kecelakaan. Saya juga minta maaf, karena tadinya saya menganggap itu semua adalah kesalahan Bapak. Setelah saya pikir, saya pun juga bersalah karena membiarkan itu terjadi," jawaban Anissa begitu menyejukkan hatiku. Selanjutnya dengan tersenyum manis, dia memohon izin padaku untuk istirahat makan siang dan meninggalkanku di ruangan itu. Sejak saat itu, terjadi perubahan drastis atas sikapnya terhadapku. Dia menjadi sering tersenyum manis padaku, bisa diajak ngobrol olehku, bahkan kadang-kadang membalas kata-kata canda yang aku lontarkan padanya. Tentu saja perubahan ini menimbulkan pikiran lain pada diriku. Ya, pikiran untuk bisa kembali mengulanginya. Akhirnya ketika ada kesempatan, aku pun mencoba mengatakan apa yang aku inginkan itu padanya. Dan ternyata Anissa dengan senang hati mengabulkannya. Akhirnya kami pun mengulangnya kembali di sebuah hotel. Dan dari cerita Anissa pula lah, aku tahu kalau selama dengan suaminya, dia tidak pernah bisa mendapatkan. Seperti kalau dia denganku yang bisa berkali-kali. Bahkan terkadang saat dengan suaminya, dia tidak dapat sekalipun. Semenjak itulah, di saat ada kesempatan yang memungkinkan aku dan Anissa pasti mengulanginya lagi, dan entah sampai kapan itu akan berlangsung. Karena sampai saat cerita ini tertulis, hubungan itu masih sedang berlangsung. Semoga saja suaminya Anissa tidak membaca coretan kisahku ini. Hehehe. Sekian, semoga teman-teman semua terhibur dengan kisahku ini ya. Terima kasih.